Yes, selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Tadi saya kamu sendiri tuh. Buat teman-teman media yang sudah bisa join di Zoom kali ini, kami mohon kesediaannya untuk dimatikan dulu suaranya, di-mute dulu. Karena nanti kita akan berikan kesempatan kepada rekan-rekan media untuk bertanya kepada narasumber-narasumber yang sudah hadir siang kali ini. Kita akan start beberapa menit lagi. Baik, selamat siang semuanya. Terima kasih sudah hadir di acara spesial kali ini. Senang sekali saya Ibro Kumar bisa hadir di tengah teman-teman semua di acara spesial yaitu virtual press conference sekaligus tim launching dari Satria Muda Pertamina. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan media juga yang sudah bisa menghadiri acara press conference kali ini. Dan sekali lagi ini adalah acara spesial karena banyak sekali hal-hal yang pasti ingin teman-teman tanyakan kepada narasumber yang hadir di siang kali ini. Untuk itu kami sambut juga beberapa narasumber yang jelas. Di antaranya saya akan mengundang juga dan ucapkan terima kasih juga sudah hadir. Di antaranya ada perwakilan dari Indonesian Basketball League atau dari IBL yaitu Bapak Muhandito. Kemudian ada beberapa partner juga yang sudah hadir di tengah siang kita kali ini yaitu di antaranya ada Bapak Hari John Handsmith selaku Senior and Officer and Event Coordinator dari PT Pertamina. Selamat siang Bapak Hari. Kemudian ada juga perwakilan dari Wahana Arta, Bapak Andra Friandana. Selamat siang Pak. Kemudian ada Bapak Bayu Setio dan Ibu Safira Desi selaku perwakilan Prima Mineral Water. Dan tentu saja kita kedatangan representatif dari Satria Muda Pertamina itu sendiri. Di antaranya adalah Roni Gunawan selaku Vice President of Basketball Operation. Rogun, apa kabar? Lalu ada juga Head Coach dari Satria Muda Pertamina, yaitu Coach Milos Baik. How you doing, Coach? Dan ada juga Kapten dari Satria Muda, Arki Dikania Wisnu. Cap, doing great, Cap. Dan juga ada player, di antaranya perwakilannya ada Rivaldo Tandra, serta Sandi Ibrahim. Itu adalah beberapa narasumber sekaligus player atau representatif dari Satria Muda yang hadir di kesempatan siang kali ini. Dan sekali lagi kami informasikan juga buat teman-teman media untuk dimohon untuk di-mute dulu acara mic-nya, karena nanti kita akan di waktu kesempatan khusus untuk memberikan pertanyaan langsung kepada narasumber-narasumber siang kali ini. Oke. Tak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada partner-partner dari Satria Muda Pertamina, di antaranya adalah Pertamina dan My Pertamina, kemudian Gen FM, Cek FM, Wahana Arta, Lining, dan juga Prima Mineral Water. Dan tanpa lama-lama lagi, untuk kesempatan kali ini saya akan undang General Manager Tim Satria Muda Pertamina, yaitu Ibu Rizka Natalia Dewi yang cantik dan jelita untuk memberikan speech di acara virtual press conference kali ini. Kami persilakan Ibu Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Semoga kita semua dalam keadaan sehat-sehat. Selamat siang. Terima kasih atas kehadiran para sponsor, rekan-rekan media, dan dari IBL pada siang hari ini. Pada kesempatan hari ini, Satria Muda Pertamina mengundang untuk mengadakan press conference. Kami ingin berbagi informasi kesiapan dari Satria Muda Pertamina menghadapi musim IBL Pertamax 2021. Harapan kami dengan terselenggaranya IBL Pertamax 2021 ini bisa menjadi momentum bagi olahraga di Indonesia untuk bisa bangkit kembali, dan terutama kepada insan olahraga, kepada atlet-atlet, media atau fans, kita semua udah kangen
sama kompetisi dan pertandingan-pertandingan olahraga. Nah, kami dari Satria Muda berharap bisa memberikan yang terbaik pada musim IBL Pertamax 2021 ini, dan kami juga akan mensupport penuh penyelenggaraan IBL. Semoga dapat berjalan sampai selesai dan kita semua dalam keadaan sehat sampai kegiatan ini selesai berlangsung. Demikian. Oke, baik. Terima kasih Ibu Rizka. Dan untuk kesempatan selanjutnya, kami akan berikan kesempatan kepada Bapak Hari John Handsmith, selaku Senior Officer and Event Coordinator PT Pertamina. Kami silakan, Bapak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat, salam olahraga. Yang terhormat, manajemen tim Satria Muda yang kami hormati, tim pelatih, para pemain, kru dan official tim Satria Muda Pertamina. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas berkat dan rahmat-Nya kita semua bisa menghadiri press conference Satria Muda pada hari ini. Izin saya mewakili manajemen Pertamina mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang mendukung kesiapan Satria Muda dalam memasuki IBL Pertamax musim 2021 ini. Kami sendiri dari Pertamina telah menjadi sponsor untuk tim Satria Muda ini sejak tahun 2016. Tahun ini pun kami tetap mendukung tim Satria Muda. Hal tersebut kami lakukan dalam rangka mendukung perkembangan bola basket di Indonesia. Selain daripada itu, prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh tim Satria Muda ini kami nilai sejalan dengan visi Pertamina. Kami harapkan juga para fans dari tim Satria Muda juga ikut mendukung Pertamina dengan menggunakan produk-produk kami yang berkualitas. Baik. Ya, kemudian masih pada akhirnya semoga Satria Muda pada musim 2021 ini dapat menorehkan prestasi terbaik dan sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Hari John Handsmith selaku Senior Officer dan Event Coordinator PT Pertamina. Dan tadi juga sempat dijelaskan ya bahwa Pertamina sudah mendukung Satria Muda mulai tahun 2016. Itu artinya udah masuk tahun 5 dan tahun ke-6. Dan sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Hari John Handsmith. Dan kita akan langsung masuk ke Q&A dengan tim. Saya sudah menyiapkan beberapa pertanyaan juga kepada coach maupun player. Jadi teman-teman media mungkin juga bisa mencatat ataupun jika ingin memberikan pertanyaan, sekali lagi nanti di akhir sesi tanya jawab dengan beberapa pemain. Setelah itu kita akan berikan kesempatan kepada teman-teman media. Mungkin untuk pertama sesi pertanyaan ini saya akan bertanya kepada Coach Milos. Coach, I have a question for you, Coach. Just a simple question. Yes, okay, Coach. I thought you still in mute, but I think you're okay. Yeah, Coach. What is the biggest challenge for the preparation of this new season? Because this is not like an ordinary season. What is the biggest challenge for your team and for your team? First of all, good morning for all. Nice to see you. Yes. Yeah. Yes, you're right. The biggest challenge was getting ready to play so many games in short time. We have here in first bubble 16 games in 30 days. 16 games. Yes. Very big challenge for my staff and especially for the players. Yes. How about the condition itself? How fresh your player to have a 30 days game like that? Any injury problem? We did great job in preseason. We did enough practice, enough training to stay health first, to stay without
without injury, and be ready for the first bubble. I think we did a good job. Thank you for my staff, and thank you for the players. They give 100% every day. Okay. And we know that some of your players, just name like Arki, Hardy, Lauren, Kevin, they will play for the national team last season, and they came to your team this season. Is there any change for the game plan for you? They play very good system last season. National team Patriots was the best team in the league, and they play in very good system. That system is not too much different than my system. They are very smart guys. They learn very quick, and they are in my system already. In my system, they present big help for our team. They give us confidence. They give us good atmosphere. They give us deep roster, lot of different rotation option in offense, in defense, and I think we are the better team now. Okay. Yeah, I'm glad they are here in my team, in SM team, not my team. Sorry. Okay. Yeah. We copy that. So it means that you don't need to change a lot of things because they already a good player. They already adjust in their team before. And yeah. Thank you, coach. Good luck for your preparation for, I think your game is like 2 days. Yeah. Yes. For 2 days. Yes. Okay. Thank you, coach. Dan selanjutnya mungkin saya akan bertanya kepada Kapten Arki Dikania Wisnu. Arki, apa kabar Arki? Mic-nya di-onin dulu. Masih mute? Oke. Baik, Arki. Wah. Gimana nih persiapan Arki dan teman-teman menyambut musim baru? Dari segi player, gimana nih? Luar biasa sih. Beda banget dibandingin musim-musim sebelumnya. Kita lebih ketat gara-gara pandemik sama COVID. Jadi kayak kita rajin buat swab, menjaga, to make sure everybody is negative, and then kita make sure harus bikin environment yang nyaman buat semua pemain, pelatih sama staff Satria Muda. And then at the same time, harus di jadwal itu harus kerja keras di lapangan. Oke. Dari segi pemain nggak ada masalah ya. Jadi benar-benar menjaga kondisi aja ya. Dan kalau misalnya ngelihat ini sistem pertandingan ini kan agak beda, Arki. Ini ada pengaruh nggak di antara pemain sendiri atau ada persiapan khusus mungkin? Sorry, mute barusan. Yes. Lebih padat soalnya di dalam 30 hari itu kita main 16 kali. Jadi kayak buat kayak istirahatnya mungkin recovery-nya enggak as much as we get. So kita harus lebih benar-benar fokus sama recovery sama execution sama game planning-nya harus di perfect and execute properly. Oke. Next question mungkin seputar cara untuk mengatasi kebosanan selama di bubble, karena kita akan ada di sini 30 harian lebih dikit gitu. Ada hal-hal khusus nggak yang dipersiapkan Arki buat menghindari kejenuhan kayak gitu? Enggak sih, it's lebih paling kayak kita bawa PS, kartu, kita fokus sama bisa komunikasi sama keluarga kita that's at home, dari video call sama just messaging to make sure that kita nggak terlalu bosan di sini. Tapi so far it's not bad sih. It's an adjustment, tapi we're Okay, good to hear it.
Terus ini nggak ada tim tertentu yang diwaspadai musim ini nggak oleh Satria Muda? Ada tim yang diwaspadai nggak dari Arki sendiri? I think right now Sonya ini tahun pertama kita kayak masuk musim yang agak bubble. Jadi our biggest thing that we have to worry about is ourselves. You know, because kita harus kayak mentally we have to be really prepared. Gimana kita bisa tetap semangat, bisa lebih fokus mentalnya, nggak jenuh buat main di bubble gitu. So I think most of it is how we each handle it together and individually for the season sih dari Arki. Oke. Thank you Arki, thank you kesempatannya. Nanti kita akan tanya jawab lagi mungkin dari teman-teman media. Mungkin saya akan menuju ke Rivaldo. Aldo, apa kabar Aldo? Baik Kak. Baik. Jadi gimana di bubble? Dingin ya, udaranya sejuk ya di sini ya? Sejuk, dingin. Ini buat teman-teman media juga mungkin yang belum tahu, kita berada di 2 lokasi yang berbeda ya. Jadi dari manajemen ada yang ada di Kelapa Gading dan beberapa player sudah ada di venue pelaksanaan IBL Pertamax 2021 kali ini. Nah, Rivaldo sama aja kan. Ini sebenarnya situasinya agak unik kan, karena kita main tanpa fans. Dan menurut Aldo sendiri, seberapa pengaruh kehadiran fans itu buat player gitu? Sebelumnya selamat pagi, Kak Ibro, manajemen, Yes. coach, sama para sponsor. Menjawab pertanyaan Kak Ibro, kalau mau dibilang beda, pasti beda ya. Karena sangat disayangkan pandemi ini, kita nggak bisa kontak langsung dengan fans, jadi pastinya beda. Tapi itu nggak mengurangi motivasi kita untuk bermain sih. Karena kita yakin para fans, keluarga kita juga, mereka masih mendukung kita secara virtual. And I think it's good enough for us for now. Oke. Terus kemudian ini nggak, ini kan pengalaman baru juga kan. Ini kita di bubble di IBL ini. Terus fasilitas dan situasi yang ada di bubble ini gimana sih? Sharing lah kita, karena banyak teman-teman yang nggak tahu kayak gimana rasanya berada di bubble kayak gini. Kalau dari gue pribadi sih, it's okay. Maksudnya ini yang terbaik yang bisa kita dapat, dan kita semua juga, gue yakin, gue dan teman-teman udah prepare. Kita di sini buat apa? Bukan buat vacation, kita mau tanding. Jadi kita udah siap sih dengan situasi apapun yang udah diberikan IBL. Ini bisa dibilang the price for us to pay biar bisa main lagi di Liga Basket Indonesia. Seperti yang tadi TBB bilang, ini kan salah satu liga yang pertama mulai nih dibanding liga-liga lain. Jadi ini bisa jadi suatu kebangkitan sih buat olahraga Indonesia, terutama bola basket. Oke, thank you, Valdo. Thank you. Dan kita akan lanjut ke player selanjutnya. Shooter andalan saya nih, Sandi Ibrahim. Apa kabar, Sandi? Sandi, mohon di unmute dulu. Sandi, halo Sandi. Ya nih. Ini shooter favorit saya karena orangnya suka banget berbicara ya. Maksudnya dia banyak ngomong enggak ya, malah pendiam. Oke, Sandi. Saya punya pertanyaan beberapa. Ini agak personal dikit nih ya. Sandi kan kemarin sempat kepanggil di timnas di Januari, tapi nggak jadi bermain karena ditunda. Kalau dari Sandi sendiri sih ada ini nggak rasa-rasa kecewa karena debut di tim nasional tertunda atau gimana? Ya pasti kecewa sih kan, debut di timnas ketunda, terus juga ya tapi kan masalahnya hal yang bikin tertunda itu kan bukan hal yang bisa kita kontrol, jadi ya mau nggak mau harus gol. Jadi akhirnya menerima gitu ya. Jadi mungkin ini yang terbaik mungkin. Dan ini Sandi, Ya, saya punya pertanyaan nih.
Oh yes. Oke, dari komposisi pemain ya. Ini kan tahun ini IBL pertama 2021 ini pemainnya 100% lokal. Dan di Satria Muda sendiri terutama ya, dari sisi pemain, apa yang terjadi perbedaan antara bermain dengan pemain asing dan tanpa pemain asing kayak sekarang ini? Mungkin bisa diceritakan dari pada saat latihan ataupun nanti pada saat di lapangan. Tentu ya berapa mungkin ada bedanya ya, kayak saat kita bermain sama pemain asing tuh kita lebih less pressure, soalnya kan pemain asing lebih mendominasi di lapangan. Nah, dan juga ya lebih mudah aja apa membangun chemistry dengan pemain lokal. Kita kan kayak ada misalnya banyak adjustment yang harus dilakukan, kayak misalnya cara komunikasi di lapangan, di luar lapangan, terus juga kebiasaan cara bermain kan berpengaruh dalam membangun chemistry. Terus juga ya bermain tanpa pemain asing juga bisa memberikan lebih banyak minute play kan buat pemain lokal, dan juga lebih bisa explore skill di lapangan. Sip. Jadi ini artinya minute play bakal bertambah jelasnya buat pemain lokal ya. Itu artinya bakal banyak improve harapannya ya kepada para pemain lokal. Setuju nggak Sandi? Setuju banget. Ya, oke. Thank you Sandi Ibrahim. Ditunggu aksinya nanti di lapangan. Oke, for next question, saya akan bertanya kepada Bapak Roni Gunawan, selaku Vice President of Basketball Operation dari Satria Muda Pertamina. Rogun, apa kabar? Baik bro. Oke. Sehat ya? Sehat semua. Udah lama nggak ketemu ya? Iya. Biasanya ketemu di lapangan, ini kita udah setahun rasanya. Waduh. Nih, saya punya pertanyaan nih beberapa nih. Ini kan Satria Muda dikenal sebagai tim besar, wah, tim yang langganan juara juga. Dan gimana untuk tahun ini? Peluang juara di musim ini gimana, Rogun? Untuk tahun ini kita peluang bagus, apalagi setelah pemain timnas semua sudah pada balik ya. Persiapan juga sudah cukup lama banget dari bulan September sampai bulan Maret. Jadi persiapan sangat bagus. Kita berharap anak-anak jangan sampai ada amit-amit jangan sampai ada cedera, karena game ini sangat banyak sekali, 16 game dalam satu bulan. Nah, ini salah satu yang paling harus diwaspadai. Kalau kita semuanya sehat-sehat, mungkin kesempatan untuk juara itu sangat besar sekali. Gitu. Udah kelihatan gitu ya. Terus dari manajemen Satria Muda Pertamina sendiri nih, untuk tinggal di Cisarua ini, di mana ini adalah sistemnya bubble, kita nggak boleh kemana-mana selama 32 hari mendatang, ada persiapan khusus nggak dari manajemen dari SM sendiri? Oke, persiapan khususnya kita berusaha membuat anak-anak senyaman mungkin di sana, karena salah satu faktor non teknis adalah pasti mereka mengalami kebosanan gitu. Jadi kita semua make sure dari semua makanan, dari semua mereka recovery bagaimana, semua medis, alat medis semua kita harus persiapan maksimal. Nah, dari secara teknis sebelum ke Cisarua ini kita ada melakukan kayak simulasi game, gimana saat kita mengadakan scrimmage 2 hari berturut-turut, istirahat, kemudian besoknya ada game lagi, 1 game lagi. Jadi kita benar-benar melaksanakan simulasi yang akan dilakukan Satria Muda saat Cisarua. Kita akan mengamati bagaimana para pemain itu recovery setelah 2 game berturut-turut itu bagaimana, terus rotasi yang bagus itu bagaimana setelah mereka main 2 game berturut-turut. Itu semua kita sudah lakukan. Gitu. Benar-benar persiapannya matang banget berarti ya. Bahkan untuk simulasi recovery-nya juga dilakukan ya berarti dari manajemen SM ini. Oke, terima kasih Rogun. Nanti mungkin ada rekan-rekan wartawan, maksudnya rekan-rekan media pasti akan banyak bertanya juga kepada tim manajemen. Dan untuk selanjutnya kita akan memperkenalkan secara resmi tim dari Satria Muda Pertamina untuk IBL tahun 2021 kali ini. Jadi setelah ini kita akan sama-sama bacakan jajaran pelatih dan official, lalu jajaran player dari Satria Muda Pertamina tahun ini. Baik, inilah dia jajaran pelatih dan official dari Satria Muda Pertamina untuk tahun kali ini.
Di general manager ada Ibu Rizka Natalia Dewi. Kemudian di head coach, we got Milos Peik, of course. Assistant coach, Ismail. And then assistant coach, second assistant coach ada Abdurrahman. Kemudian ada assistant coach lainnya adalah Muhammad Gofar. Ada official yaitu Tohirno. Kemudian ada Amriansah Seti Yawinanda, official. Kemudian Taufik, itu adalah official serta jajaran pelatih dari Satria Muda Pertamina. Untuk player, selanjutnya saya akan bacakan jajaran pemain dari Satria Muda. Dengan nomor jersey 0, power forward, we got Juan Lauren Koko Diputra. Kemudian nomor 1 ada Laurentius Stephen Oi di posisi power forward. Di point guard, kita punya jersey nomor 2, andalan dari Satria Muda, Hardianus. Kemudian nomor 3, Christian Coke Gunawan, as point guard also. Nomor 8, kita punya Muhammad Sandi Ibrahim Aziz, as small forward. Kemudian jersey 11, we got Rivaldo Tandra Pangestio, selaku shooting guard. And then number jersey 13, Arif Febri Setiawan, shooting guard. Number 23, Avan Seputra, shooting guard. We got number 27, Bima Rizky Ardiansah, as shooting guard. Kemudian number 30, Kevin Jonas Argadiba Sitorus, power forward. Kemudian nomor 77, Rizal Falconi, small forward. Number 88, we got Ngurah Wisnu Budi Dharma Saputra, shooting guard. Number 99, Kristianto Halim as center. And of course, the one and the only captain for this team, number 33, Arki Dikanya Wisnu. Jadi buat teman-teman media, itulah dia roster resmi dari Satria Muda Pertamina untuk tahun kali ini. Dan untuk selanjutnya, kita akan buka sesi pertanyaan. Saya buka satu sesi dulu, 3 pertanyaan. Dan saya akan buka kepada rekan-rekan media untuk memberikan pertanyaan. Tapi hampir silahkan buat teman-teman media untuk menuliskan terlebih dahulu. Oke, sambil saya cek dulu pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Jadi teman-teman silakan bisa raise your hand atau bisa menulis di kolom chat kalau misalnya ada yang ingin bertanyakan. Halo Mas Ibro. Saya akan, yes. Saya Kelvin dari Kompas, bisa nanya Mas? Oke. Oh boleh. Bisa sekali Mas Kelvin. Iya. Oke. Hello Coach Milos. I have 2 questions for you. First, as you said before, the schedule this season will be very tight. How your plan to solve this to adjust the team rotation? And the second question, last season Gary Jacobs play a big role in your system. Now how you adapt the system without foreign player, especially without Gary Jacobs? Thank you. Okay, so this is for the coach. Coach, time is yours. Please unmute your mic first, Coach. We cannot hear your voice. Okay. Okay. Yeah, he has 2 questions for you. Can you hear me? The first, yeah. I can hear you. Okay. I already said. Very tough schedule for all, not only for SM, but we did a lot of job in pre-season in last 2 or 3 months. We did a lot of practice. We prepare players for the big effort here, and all players is healthy. We don't have any problem with injury. We try to use 14 players in the bubble, and we pray to
no injury here. So maybe how do you adjust? I mean, is there any preparation? He asked you like that. How? Yeah, you know the schedule is very tight. Connection. Okay. Yeah, maybe it's a little bit deeper, the question. Kelvin asked you a deeper question than you explained before. And how do you adjust? I mean, to adjust the schedule. You mean to adjust the schedule? Yes. Yes, I said you. I tried to use full roster. Okay. That's all. I tried to use. Yeah. Itu jawabannya Mas Kelvin ya. Jadi semua player akan dimainkan 14 main. And the second question is about Gary Jacobs played in the last season, and is there any game plan, a game change? So how do you did for this season? I have good players in my roster who can to replace Gary Jacobs this season. Believe me. Okay. I don't worry too much. So it's not a big problem ya, Coach ya. Oke, no Mas big problem. Ya, Mas Kelvin Kompas sudah terjawab pertanyaannya? Ya, thank you Coach Milos, masih bro, makasih. Oke, terima kasih. Yes, jadi buat teman-teman jawaban Coach harusnya sudah bisa dimengerti ya. Jadi untuk pertanyaan dari Mas Kelvin tadi, dia akan menggunakan 14 player semua pemain akan di rolling jelasnya. Saya menangkapnya kayak gitu. Dan kemudian untuk pertanyaan kedua, masalah Gary Jacobs atau pemain asing, Coach sangat percaya diri bahwa pemainnya dia punya roster yang lengkap untuk menggantikan peran Gary Jacobs. Oke, next question mungkin dari teman-teman media lainnya bisa langsung nyalakan mic-nya dan langsung ditujukan kepada siapa. Mungkin bisa diperkenalkan dirinya dari media mana. Kami silakan. Halo, masih bro? Yes. Oh, iya. Mas Tora. Ya, saya Tora dari Main Basket. Saya mau bertanya kepada manajer tim Satria Muda. Rogun. Jadi biasanya kan Satria Muda ini aktif banget untuk kegiatan-kegiatan fans. Nah, sekarang ini kan tim juga stay di bubble. Apa ada rencana apa gitu untuk tetap gandeng sama fansnya gitu, untuk tetap menggandeng fans itu, apa caranya, bagaimana dari manajemen sendiri menyiapkan apa? Terima kasih. Oke. Mungkin yang menjawab siapa? Ibu Rizka atau Bapak Rogun? Oke, memang selama ini musim-musim lalu kita banyak melakukan kegiatan dengan fans ya secara off air. Tapi mengingat musim ini tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan langsung dengan fans, tapi kita tetap akan melakukan kegiatan dengan fans, akan lebih diarahkan mungkin secara virtual. Kita sudah mempersiapkan beberapa rencana, jadi akan ada kegiatan-kegiatan yang seperti jumpa fans atau jumpa fans tapi secara virtual, dan lagi kita juga akan mengajak mereka untuk mengetahui bagaimana tim Satria Muda Pertamina selama dalam bubble, apa kegiatan mereka dan seperti apa di sana. Nah, nanti kita akan sharing dengan fans secara virtual. Itu karena kami juga yakin para fans juga ingin menjadi bagian dan ingin mensupport tim Satria Muda Pertamina. Jadi kita akan memberikan kegiatan yang melibatkan mereka. Baik, terima kasih Ibu Rizka. Gimana Bapak Tora, apakah menjawab? Sudah, terima kasih Mas Bro. Ya, terima kasih. Oke, next question mungkin silakan teman-teman dari media. Satu pertanyaan untuk sesi pertama ini.
Saya masih berikan kesempatannya. Oke, kalau misal belum ada, saya akan bertanya kepada Bapak Hari John Handsmith selaku Senior Officer and Event Coordinator PT Pertamina. Pak Heri masih online kan? Ya, masih. Masih bro, masih. Ya, Pak, ini saya mau tanya sedikit lah. Ini kan dari Pertamina pernah mengusung brand Pertalite bersama tim Satria Muda. Lalu 2 musim terakhir berubah ke My Pertamina. Boleh dijelaskan nggak sih? Ini perbedaannya apa dari 2 brand ini? Dari Pertalite ke My Pertamina. Atau mungkin ada rencana-rencana khusus mungkin? Baik, terima kasih Mas Ibro. Dari kami sendiri memang dulu kan pernah mengusung brand Pertalite ya. Yes. Kemarin itu memang kami kenapa mengusung brand Pertalite karena memang Pertalite itu masih termasuk baru waktu itu ya, dan kami juga membutuhkan Pertalite itu untuk sebagai jembatan dari BBM bersubsidi dengan Pertamax. Jadi memang kami membutuhkan masyarakat lebih mengenal Pertalite. Kemudian untuk tahun ini karena memang kita ini kan karena pandemi juga kita lebih banyak online, kemudian lebih banyak tidak offline ya. Jadi kami ingin mengembangkan aplikasi kami yang ada di smartphone, yaitu My Pertamina ini untuk lebih dikenal oleh masyarakat. Seperti itu Mas Ibro. Jadi memang Pertalite sudah dikenal sekarang secara luas, jadi kami switch supaya yang digital ini juga lebih dikenal lagi. Seperti itu kira-kira Mas Ibro. Oke, baik. Terima kasih. Jadi Pertalite sudah nggak butuh diperkenalkan lagi ya. Orang-orang udah sudah pasti minimal menggunakan Pertalite gitu ya. Baik, oke. Terima kasih Pak Heri. Oke, selanjutnya kami persilakan kepada teman-teman media kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan. Kalau masih belum, saya yang punya pertanyaan untuk Valdo. Valdo, masih on cam? Iya, Kak. Oke. Do, ini tanya nih. Target pribadi lah, personal dari kamu sendiri. Dan ya di musim lalu ya, kamu kan berhasil meraih Rookie of the Year. Nah, tahun ini gimana? Apa pengen dapat sesuatu lagi, misal MVP lah atau apa? Sharing lah. Kalau target sih yang pastinya juara ya Mas ya. Karena tahun lalu tahu sendiri, gara-gara pandemi liganya nggak selesai. Jadi gue yakin teman-teman juga semuanya di Satria Muda masuk ke tim Satria Muda juga karena pengen juara. Jadi targetnya masih sama, yaitu juara. Tapi kalau untuk individual bukan pengen menang award, cuman saya pengen menjadi pemain yang dikenal dengan defensive presence-nya sih. Wah, mantap. Sip. Catat tuh, teman-teman wartawan silakan nih dipegang omongannya habis gitu. Oke, thank you, Valdo. Yes, kami persilakan pada teman-teman media. Atau saya yakin kayak Mas Tora dari Main Basket nih, saya biasanya nyimpen 2-3 pertanyaan, tapi agak malu-malu. Biasanya ngasih kesempatan buat yang lain. Kalau nggak ada, mungkin Mas Tora silahkan bisa di-share di sini. Karena kita tahu bahwa untuk IBL tahun ini agak beda konsepnya, dan ini benar-benar challenging banget. Tidak hanya dari segi tim, dari saya sebagai MC juga challenging untuk bisa nge-host selama 30 hari. Malah curhat. Oke, baik silakan. Oh, ini ada pertanyaan dari Mas Israr ya. Pertanyaan untuk Pak Heri. Apakah Pertamina akan support terus Satria Muda untuk musim depan dengan banyaknya jeda antar musim? Gimana Bapak? Baik, terima kasih kepada Israr. Israr ya. Ya. Dari kami sendiri sampai dengan saat ini tentunya akan sangat bangga sekali bisa mendukung Satria Muda ya, karena Satria Muda ini kan salah satu merupakan tim terbaik menurut kami di IBL. Jadi estimasi saya secara pribadi
sampai musim depan pun kami akan tetap mensupport tim Satria Muda dengan kondisi yang penyesuaian ya, apa namanya, sekarang ini sepertinya akan banyak kegiatan pertandingan akan banyak di awal musim, kemudian nanti mungkin kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan yang di luar pertandingan untuk mengisi antar musim tersebut, seperti itu. Dari kami sementara ini akan terus mendukung tim Satria Muda. Sekian Mas Isra, terima kasih. Oke, baik. Terima kasih Pak Hari dan terima kasih Mas Isra dari Republika atas pertanyaannya. Jadi kami persilakan kepada teman-teman media, kita buka pertanyaan untuk sesi kedua kali ini. Ada beberapa player juga di sini yang bisa dijadikan target pertanyaan. Ada Rivaldo tadi saya sudah tanya, ada Sandi, kemudian ada Kapten juga Arki Dikania Wisnu. Yes, kami persilakan sekali lagi. Mungkin saya tadi sebut Mas Tora belum ada suaranya. Biasanya Mas Tora benar-benar punya banyak pertanyaan biasanya. Sekali lagi, kalau misalnya mau ada pertanyaan, kami persilahkan. Ada Kang Idan juga di sini saya lihat nih. Jadi sekali lagi terima kasih ya kepada teman-teman media yang sudah hadir di acara virtual press conference Satria Muda Pertamina kali ini. Ada wakil IBL kah? Di sini sebentar. Oh, nggak ada sepertinya ya. Oke. Silakan Kang Idan, kalau misalnya mau ada yang ditanyakan bisa langsung on mic mungkin. Oh, ini ada. Oke, pertanyaan dari Andika dari Bola Skor. Mau tanya untuk manajemen Satria Muda. Dengan munculnya tim baru seperti Bali United, West Bandits, serta Lovre musim lalu, apakah jadi tantangan bagi manajemen untuk melakukan yang lebih lagi untuk menjaring penggemar? Wah, ini ngomongin tentang penggemar nih. Mungkin Ibu Rizka bisa bantu menjawab. Ibu Rizka tidak on cam sepertinya. Bro, tadi pertanyaannya gimana tadi? Sorry. Pertanyaan adalah untuk sebentar, saya pertanyaan dulu. Ini ada banyak tim baru dan seperti Bali United, West Bandit, Lovre, apa jadi tantangan sendiri bagi manajemen untuk melakukan yang lebih lagi untuk menjaring penggemar? Jadi kita tahu kayak Lovre dia muncul tiba-tiba terus fansnya langsung naik. Nah, ini buat Satria Muda sendiri gimana nih? Untuk Satria Muda sendiri ya kita pasti punya basic fans sendiri ya. Fanbase. Yes. Apalagi kita juga beda-beda kota juga. Kita ada di Jakarta, Lovre ada di Surabaya, Bali United di Bali. Tapi dengan banyak tim ini sangat bagus sekali buat perbasketan Indonesia. Apalagi di saat pandemi ini dengan muncul tim-tim baru itu sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi dengan banyaknya tim baru ini otomatis pasti gamenya bakal lebih banyak gitu kan. Nah, dari klub-klub baru itu juga bakal muncul pemain-pemain jago lagi yang baru-baru gitu. Itu sesuatu yang sangat bagus. Kita kalau secara basic kan sih kita nggak perlu khawatir lah. Gitu. Kalau timnya bagus, prestasinya bagus, otomatis fans akan datang pasti kita. Gitu. Oke, baik. Terima kasih, Rogun. Ya, mungkin ini bisa kita lihat juga positif untuk bola basket Indonesia ya. Jadi semakin banyak timnya, terus fans semakin banyak, akhirnya semakin banyak orang tahu tentang bola basket Indonesia, dan itu akan berbentuk circle positif lah. Oke, ini ada pertanyaan lagi. Sebentar, saya bayar satu persatu. Untuk Kapten Arki, sudah tahu nggak kekuatan tim setelah sebelumnya IBL sempat tertunda? Pertanyaan dari Adi Pro 3 RRI. Cap? Nggak tahu semuanya sih, soalnya kita belum sparring. Kita udah sparring sama beberapa tim-tim yang baru, kecuali kayak si Bali United, PEJ, with the new roster kita belum. Tapi we have Arki sih udah main di liga maybe 10 tahun. Kalau soal pemain-pemainnya
udah like I'm familiar with the Kenal. players, terus I know how they play a little, so I have an idea gimana mereka main, tapi pasti beda soalnya ya sistem baru, pelatih baru mereka, terus kayak kita main WB udah berapa kali di dalam uji coba, and then tapi ya it's sparring sama liga pasti beda. Tapi we have an ideal, tapi I can't say that we know their strength and weaknesses fully, tapi until we see how the season goes. Tapi ya kita sih ada ideal. Oke, thank you, Cap. Terjawab ya pertanyaan dari Adi Pro 3 RRI. Ada beberapa pertanyaan mungkin setelah ini mungkin saya tutup ya mungkin. Jadi pertanyaan selanjutnya, mau tanya game pertama Lusa lawan Prawira yang musim ini diperkuat MVP musim lalu. Bagaimana melihat kekuatan Prawira musim ini? Ditujukan untuk siapa, Mas Petruk? Mungkin bisa diketik lagi. Tapi untuk sebelum itu saya akan memberikan kesempatan buat media lain. Ini untuk Sandi ya, dari Mas Israr masih. Dari sejumlah tune-up games yang sudah dijalani, kira-kira tim mana yang bakal jadi pengganjal target SM untuk juara tahun ini? Sandi. Kita nggak bisa jadi pointing satu tim gitu sih. Jadi kan ini musim baru dan ada beberapa tim baru juga, jadi semuanya bisa jadi masalah buat kita dan kita harus selalu siap buat lawan semua tim. Jadi semuanya pantas di respect lah. Oke, Sandi. Sandi ini lanjut. Mungkin pertanyaan ini bisa langsung ditujukan ke Sandi juga, bisa dilanjutkan. Ini dari Raya, dari detik.com. Mau tanya buat pemain, bisa tolong digambarkan protokol kesehatan di Cisarua, ketatnya bagaimana ketika kalian tiba di sana dan tinggal di sana? Sandi, bisa dijawab nanti selaku perwakilan dari pemain. Protokol kesehatan di sini cukup ketat ya. Kita kemarin baru sampai pakai bis, terus bisnya pertama disinfektan, terus kita keluar, kita melakukan PCR lagi, kemudian kita ya kayak cuci tangan, terus juga cek suhu segala macam. Kita langsung ditujukan masuk ke kamar, dan selama kemarin sampai hari ini sehari itu kita belum boleh keluar dari komplek di kamar itu sampai hasilnya keluar, dan juga kalau keluar kamar kita harus selalu pakai masker dan ya itu. Yes, jadi mungkin bisa saya agak sedikit beri gambaran, bisa dilihat di akun sosial media tim maupun liga juga prosedurnya seperti itu, dan sesuai yang disampaikan juga oleh Sandi bahwa memang di sini cukup ketat sih. Oke, pertanyaan selanjutnya ditujukan untuk Bapak Hari nih sepertinya. Untuk Pertamina, kira-kira ada nggak bonus yang disediakan Pertamina jika SM menjuarai musim ini? Kalau ada, berapa kira-kira totalnya? Waduh, ini langsung tanya angka. Dan jika dalam sebuah pertandingan meraih kemenangan, ada nggak bonusnya? Gimana, Pak Hari? Baik, terima kasih kepada Bapak Hermansyah ya dari Harian Terbit ya. Yes, jadi betul. Memang kalau dari kami sendiri terkait sponsorship dengan Satria Muda ini memang tipikalnya semacam gelondongan gitu ya. Jadi sementara ini memang sistemnya masih satu paket seperti itu. Jadi nanti kalau memang dari ada manajemen, tapi dalam bentuk yes seperti itu. Jadi kira-kira seperti itu yang bisa kami informasikan kepada Mas Hermansyah dari Harian Terbit. Ya jelasnya ada Mas Herman, cuma bentuknya paketan gitu pasti sudah. Oke. Tadi mungkin masih ada pertanyaan ya dari Mas Petruk. But I think I will ask this to Coach Milos.
you will play against Prawira, which is they have last season MVP. So how do you see Prawira this year? Mute, coach. Yes. No, good. Yeah, it's good now. Yeah, we played first game. We played first game against Prawira, and in my opinion, it will be derby game of first series in our group. I respect Prawira. They are very good team. They have on each position they have two good players. They play very fast. They are very good shooter, and we will prepare for them. We will be ready for that game for sure. But this is only one game. This is only fast opening game. Nothing big. Okay, we will see. We are happy to start the league. Nothing else. Okay, thank you, Coach. Ya, jadi Coach Milos tadi sudah menjawab bahwa ya dia sangat respect pada tim Prawira, punya pemain yang cukup lengkap. Cuma ya pertandingan lawan Prawira itu hanya satu pertandingan di antara 16 pertandingan di 30 hari. Jadi it's not a big thing, kata Coach. Oke, menjawab ya tadi pertanyaannya Mas Petruk tadi. Baik, masih adakah pertanyaan dari rekan-rekan media untuk sesi tanya jawab kali ini? Tadi Rosidan main basket tadi mau tanya katanya. Iya, mau tanya, Om Ibro. Iya, nggak, Kang Idan nih jangan pura-pura nggak bisa bahasa Inggris kayaknya. Yeah, I would like to ask a question for Coach Milos. Hello, Coach Milos. Hope you doing good. Coach, for the next 1 month, nearly 1 month, you're going to stay in one place. You cannot going anywhere. Staying in one place. And do you have any preparation for that situation in there? I mean, like, if that situation would affect your players mentally, because it's a very different situation, do you have any additional programs or practices facing that situation? Because this is unusual, staying in one place. Maybe it could affect them mentally or psychology. So in order to facing this, do you have any special preparation for that? Additional program, additional practices for that? Thank you, Coach Milos, for your answer. Okay, thank you, Coach. You're right. This is first time in my life I'm in the basketball last 35 years. I see first time condition like this. This is new situation for all teams, not only for us. Your question is very good. We thinking about that and talking about it in our staff every day, to searching for the best solution to spend 30 days in one place, and we expect boring, we expect mental pressure on the players. Yeah, physical for sure, but here in this situation, mental pressure too. We have a plan to following our practice, our plan to stay solid, mental solid first, and I think we are ready to play good basketball in the next 30 days. We will do everything to help our players to play on high level for sure. Oke, Kang Idan, apakah menjawab? Satu lagi tambahan, Mas Ibro ya. Yes. Do you, Coach Milos, do you prepare, or do you have any worst case scenario for in Cisarua Bogor? Because
anything can happen in that What place. is the worst? What is the worst? What is the worst scenario? I don't understand. What is the worst scenario? Let's say either your players got positive of the contained positive of the virus. Do you have any worst case scenarios for that kind of thing, or is it ever crossed your mind to think that that could happen in my team? Okay, coach. Okay. Yeah. We try to be positive. We try to think positive. We try to think to the best solution in next 30 days. But behind the team, behind the players, there is a big management of the club. They are thinking about everything without the court. We can do anything if we can do anything than this. If we have some positive players, there is the measure, there is the IBL measure, there is the national measure. We cannot do too much. We take care in the last 12 months. We have only one player who was positive. We are proud. We are proud on that for sure. This is good job for management and for the team. Only one player in the last 20 months was positive. That we do, nothing else. Thank you, Coach Milos for the answers. Yes, oke, terima kasih Kang Idan. Thank you Coach Milos Baik. Dan mungkin pertanyaan dari Rossi dan Main Basket barusan penutup sesi tanya jawab kali ini. Dan untuk menutup acara kali ini, kami mohon kesediaannya buat seluruh teman-teman media untuk on cam kita akan foto bersama. Sekali lagi kami persilakan kepada seluruh rekan-rekan media untuk menyalakan kameranya, berikan wajah paling baik. Oke, sekali lagi kami persilakan untuk teman-teman bisa on cam menyalakan kameranya. Oke. Yes, jadi sekali lagi kami persilakan pada rekan-rekan media untuk on cam. Belum, Kang Idan belum. Nanti dihitung, tunggu dihitung. Nanti capek tangannya kalau tangannya. Sekarang. Oh, udah ready. Iya. Tunggu dulu, sabar dulu. Yang lain masih belum, kita masih tunggu. Oke. Sip. Oke. Saya akan hitung ya. Hitung dari 24 detik. Enggak deh. Oke, saya hitung 10, 9, panjangan ya. 5, 4, 3, 2, 1, guys. Oke, once more, sekali lagi. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan media yang sudah hadir di virtual press conference Satria Muda Pertamina siang kali ini. Dan kami ucapkan terima kasih juga kepada seluruh perwakilan. Di antaranya ada Bapak Heri, terima kasih Pak. Kemudian tentu saja perwakilan dari Satria Muda, Roni Gunawan, Coach Milos Baik, kemudian Arki Dikania Wisnu, Captain Rivaldo Tandra, Sandi Ibrahim. Thank you guys. And to close, we would like to say Satria Muda musim 2021 ini didukung oleh My Pertamina, Gen FM, Jak FM, Wahana Arta Lining, dan juga Prima. Saya Ibro Kumar, selaku host di virtual press conference kali ini mengucapkan terima kasih dan mohon maaf jika ada salah-salah kata di kesempatan kali ini. Jadi sekali lagi, terima kasih. It's time to say goodbye. Stay healthy guys. See you on the court. Bye-bye.